Berdasarkan catatan geologi, Indonesia terletak di persimpangan 3 lempeng benua. Ketiganya bertemu di sini yang menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan kerak bumi. Akibatnya, lapisan kulit bumi di Indonesia terdesak ke atas, yang kemudian menciptakan dataran luas dan pegunungan tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan tanah air kita tidak lepas dari rangkaian peristiwa alam yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Jika dirunut hingga sekarang, kita akan menemukan betapa kesinambungan sejarah tidak mudah terputus, walaupun segala macam perubahan telah terjadi. Nah, apakah kamu pernah merenungkan, dulu ketika masih kecil, sering bermain dengan menggunakan batu? Contohnya, untuk menempa sesuatu atau bermain ulek-ulekan. Bukankah batu merupakan alat yang paling awal digunakan oleh manusia untuk bertahan hidup? Dulu, manusia purba yang tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya menggunakan batu sebagai senjata dan alat untuk menopang hidupnya. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Sebelum mengenal tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kamu ketahui lebih dalam apa yang dimaksud zaman praaksara. Zaman praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa, dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Untuk menjawab kapan tepatnya ketika manusia itu mengenal tulisan, sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjuk waktu kapan mulai memasukinya masa aksara. Bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Mengingat jauhnya jarak waktu masa praaksara dengan kita sekarang, maka tidak jarang orang mempersoalkan apa perlunya kita belajar tentang zaman praaksara yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia modern. Tetapi pandangan seperti ini sungguh menyesatkan, sebab tentu ada hubungannya dengan kekinian kita. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam. Bahkan, kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing di lingkungan manusia modern perkotaan. Demikian pula kebiasaan bertani, merambah hutan dengan metode tebang lalu bakar, atau yang disebut slash and burn. Untuk memenuhi kebutuhan secukupnya masih ada hingga kini. Namun, kebiasaan merambah hutan dan hidup berpindah-pindah pada masa lampau tidak menimbulkan malapetaka asap yang mengganggu penerbangan domestik. Ya, karena dulu belum ada pesawat. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara, pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghujam ke bumi, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat. Sehingga
dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Jadi, bangsa yang mudah melupakan budayanya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantaranya. Kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari pendahulu kita. Sebaliknya, kita juga belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka dari dirinya atau bagi banyak orang. Untuk memetik pelajaran dari uraian ini, dapat kita katakan bahwa nilai terpenting dalam pembelajaran sejarah tentang zaman praaksara dan sesudahnya ada dua, yaitu sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan dan sebagai peringatan. Selebihnya, kecerdasan dan pikiran-pikiran kritislah yang akan menerangi kehidupan masa kini dan masa depan. Viva Historia. Hai, terima kasih telah kembali menonton channel ini. Like jika kamu suka, dan subscribe jika menurutmu bermanfaat.